Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada PPG Kementerian Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jaimah, mahasiswa PPG PAI pada pelajaran Al-Quran Hadis gelombang 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Nahrasyah Lok Sumawe dengan NIM 2025610921. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah MTS Al-Ikhwan pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 dengan materi hukum bacaan maksilah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Oke. Ada sarapan semua? Ada. Jangan sampai belum sarapan ya, karena kita harus sudah mulai belajar. Bagaimana keadaan kalian waktu banjir kemarin? Lanjut semuanya? Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu cek dulu teman-temannya hadir semua kan? Hadir. Ada yang hadir nggak ada kan? Nggak ada. Semua sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membacakan doa. Silakan baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sudah baca doa, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan anak kami satu orang bimbing ke depan sebagai bimbingnya. Salsabila. Yang lain silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, Indonesia Raya. Kembali, silakan kembali. Sebelum kita mulai pelajarannya, coba kita latih konsentrasi dulu. Namanya apa? S. Dengarkan, perhatikan seperti biasanya. Konsentrasi. Kalau ibu bilang tepuk satu, berarti tepuk satu. Baik, seperti biasa ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, satu, dua, tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ingat? Satu, dua, satu, dua. Gimana? Kalau empat, satu, dua, tiga. Tepuk tiga. Nah, konsentrasi semua ya. Oke. Kalau ibu bilang, pegang hidung. Terus semua ya. Jangan ada yang salah. Pegang mata. Jangan terkecoh.
Berarti anak ibu sudah konsentrasi semua ya. Semangat dalam belajar. Oke, materi kita hari ini adalah tentang Matsila. Apakah kalian sudah pernah belajar Matsila? Di mana kalian pernah belajar Matsila? Apakah di rumah ngaji atau di mana atau di kelas sebelumnya? Di mana? Coba angkat tangannya. Di mana kalian pernah belajar Matsila? Di rumah ngaji ya? Ya, oke. Di rumah ngaji pernah belajar Matsila. Yang kalian tahu Matsila itu ada berapa macam? Dua. Apa aja? Matsila kasiro, matsila qabilah. Ayo, berarti udah pintar semua ini anak ibu, udah ngerti semua ya. Jadi hari ini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan tentang pengertian daripada Matsila, dan selanjutnya kalian bisa mencari contoh Matsila di dalam Al-Quran. Ada bawa semua Al-Qurannya? Ada. Oke, sudah bawa Al-Quran semuanya. Jadi sekarang kita akan menggunakan kelompok ya, pembagian kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi ada 3 kelompok. Silakan pilih kelompoknya masing-masing. Laki-laki terdiri dari 2 orang. Oke, tetap sini. Coba ganti posisinya. Buat 3 kelompok. Siapa yang masuk kemarin nanti? Ayo atur posisi dulu. Bagi kelompok dulu. Biar nanti bisa kita laksanakan pembelajarannya. Bangun. Bagi 3. Oke, gerak. Ini udah kelas kelompoknya. Satu orang lagi sini. Yang laki-laki 2 sana. Oke. Kemarin ibu sudah instruksikan kalian harus membawa HP dalam satu kelompok ada 1. Coba keluarkan. Ada tanya? Ada. Tanya ada? Tanya ada. Kelompok kalian ada? Kelompok kalian ada? Oke. Ibu sudah menyampaikan di sana di grup WA kita materi pelajaran udah ibu sampaikan. Ada juga di situ contoh daripada Matsila. Mari kita buka sama-sama YouTube-nya materi tentang Matsila. Silakan dibuka. Ada nggak linknya yang dikirim? Masuk nggak? Kalian? Nah, link yang kita buka adalah link materi pelajaran yang ini, yang ayo simak semua masing-masing. Nanti baru ibu jelaskan kembali. Kita buka sama-sama. Untuk pembelajaran tentang Matsila. Silakan nonton sama-sama agar kalian pahami lagi apa itu Matsila, Matsila, dan Matsila qabilah. Nah, berhubung karena kita tidak ada PowerPoint-nya karena sudah terendam banjir dan laptop juga banyak terendam, silakan agak dekat supaya dengar semua materinya. Ya, dengar semua. Kan sediakan buku tulis dan pulpennya. Catat hal yang penting yang belum kalian ketahui itu ditulis kembali. 1 orang aja boleh. Mewakili 1 kelompok. Silakan kalian buat nama kelompok kalian itu apa. Tulis anggotanya. Nama anggotanya, nama kelompoknya apa. Tulis. Ya, tulis. Habis itu materi yang kalian dengar tulis. Ada berapa menit videonya?
4 menit. Hanya 4 menit kalian melihat materi, boleh kalian ulang kembali kalau belum mengerti, ulang-ulang lagi apa yang disampaikan dalam YouTube tersebut. Selesai. Jadi karena kondisinya seperti ini, maka di HP aja kita lihat materinya. Kalau udah siap bilang ya. Kalau sudah semua, kasih tahu ibu. Nah, silakan dicatat yang dibuat contoh dari itu apa kalimatnya. Ditulis. Nanti kalian bisa. Udah carinya? Paket itu ya. Yang satu lagi? Nilai paspor. Silakan buka. Nah, itu ada. Satu orang. Mau menit lagi? Oh, terlalu lama. 1 menit lagi. Ayo cepat. 1 menit. 1 menit. Belum. Jangan juga. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sudah? Oke. Setelah YouTube itu, coba kalian perhatikan, ada tulisan juga di grup WA kita itu materi tentang silsilah. Ya kan? Ada di situ. Silakan baca satu orang mewakili yang nomor pertama. Buku bacaan silsilah. Yang mana? Ayo, Oke, siapa satu orang? Silakan. Nasilah kasirah. Dengan pendek dan tak berdugu sinaju para namu. Setelah Adomil diikuti oleh alif. Dibaca panjang satu alif atau 2 harakat. Yang sebelahnya nasilah qawilah dengan panjang. Min ilmihi illa binasya. Setelah habor samir diikuti alif. Dibaca panjang sampai 5 harakat. Oke. Ada pengertiannya di situ. Silakan kelompok ini baca apa pengertiannya. Pengertiannya apa? Apa? Man artinya panjang, sedangkan bila artinya hubungan. Bila apa bila dapat alamiah berharakat sama maupun kasrah terletak di akhir kata, tidak dibaca wakof, tidak dibaca sambungan, huruf berikutnya dan bacanya adalah huruf yang berharakat hidup yang bukan mat ya. Yang bukan mat. Oke, jadi perhatikan. Jadi mat sila itu hanya terjadi kepada hadomir. Hadomir itu ya kalau diartikan ha itu dia ada hu, ada hi, bergaris doma dan bergaris kasroh. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya nya. Artinya nya. Oke. Ha yang masilah kasiruh dan tawilah itu diapit oleh 2 huruf hidup atau huruf yang bergaris tadi ya. Di sebelahnya bergaris, di depan, di belakang, di depannya itu huruf yang bergaris, bukan huruf yang sukun, bukan huruf yang mati. Apa contohnya tadi? Kalau yang masilah kasiruh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya
hamzah di kalimat di kata yang lain, di kata yang depan ya, di kata yang beda. Apa contohnya? Yang masilah tawilah, siapa yang tahu? Satu orang? Apa bacaannya yang bisa coba suaranya? Masilah tawilah, contohnya satu. Maridun au bihi adamin. Betul itu? Maridun. Contohnya. Ya, bijinya panjangkan lagi. Nah, namanya masilah tawilah. Kalau dibilang tadi, kasirah artinya agak pendek, tawilah artinya agak panjang. Kalau yang tawilah itu bisa mencapai 5 harokat atau 2,5 alif. 2,5 alif berarti 5 harokat. Au bihi azam. Itu agak panjang, pokoknya waktu membacanya di dalam Al-Quran. Oke? Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ya contoh masilah tawilah dan masilah kasirah. Silakan dalam satu kelompok ini mewakili membaca satu ayat yang ada masilah dan ada masilah kasirah atau masilah tawilahnya. Coba siapa yang kelompok ini? Nanti kamu rekam suaranya, buka rekaman suara. Rekaman ya? Ya, rekaman suara. Siapa yang mau baca satu orang kelompok ini? Ibu kasih tahu terus ayatnya biar kalian buka di situ terus. Kamu mau baca contoh. Untuk kelompok ini buka At-Taubah ayat 23. Ya, kelompok ini surat Al-An'am ayat 125. Terus siapa yang mewakili untuk membaca ya? Satu orang. Siapa rekamannya? Silakan apa ya, jangan malu-malu. Kalian sih nggak bisa, kan pasti semuanya bisa. Tentang materi kita hari ini, Ibu membagikan bentuk kartu ya. Ini tentang masilah ya. Ada masilah kasirah dan ada masilah tawilah. Ini kelompok kalian. Ini satu orang. Sambil kalian cari ayat tadi yang mau dibacakan diwakili oleh satu orang. Nah, silakan untuk kelompok 2 dulu. Baca ayatnya. Kawannya rekam suaranya. Silakan rekam suara temannya. Nah, itu boleh juga direkam sendiri. Nah, kalau mau mulai, silakan. Ulang lagi. Tadi udah supaya kelompok lain bisa menyimak. Silakan kelompok lain bisa menyimak. Karena ini masilah tawilah, maka pembacanya sampai bisa mencapai 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Sadaqallahul azim. Oke, pendek ya ayatnya berarti. Untuk kelompok 1. Sudah dapat ya? Ya, oke. Direkam ya suaranya. Sudah. Siapa yang baca? Fitri. Oke. Silakan. Oke, selesai. Untuk kelompok 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Oke, kita sudah membuat semua masing-masing kelompok mewakili satu orang rekaman suara. Kalian membaca surat yang ayat yang ada mengandung masilah tawilahnya.
supaya lebih memahaminya lagi, satu orang di masing-masing kelompok memberikan satu contoh bacaan Hasilat Kasiroh 1 dan Hasilat Tawilat 1. Silakan ke depan, kelompok mana duluan? Tulis di depan. Kelompok 3 depan. Kelompok 3. Ya, buat bisa contoh Hasilat Kasiroh atau Tawilat. Udah kemana dulu ada ya Abdul. Benar kan kira-kira ini? Ada yang salah nggak kalimatnya? Ada yang salah nggak? Di mana salahnya? Di mana salahnya? Maju. Nah, harusnya apa itu? Apa harusnya? Oke, kalian ikuti. Untuk Hasilat Tawilat tadi ingat dia mencapai 5 harokat, sedangkan Hasilat Kasiroh itu hanya 2 kedua. Ini yang udah benar ya tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqum. Untuk Hasilat Kasirohnya walahu man fis apa ini? Fis sama apa fis sana? Fis sama. Apa? Fis sama. Ya. Berarti ada tulis salah tulisannya ya. Walahu man fihi Fis sama. fis sama. Berarti ini fis sama. Fis sama. Ulang. Walahu man fis sama. Ya. Ada nggak yang lain? Kalau Hasilat Kasiroh tadi apa? Kalau di surah Al-Ikhlas, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ayo baca yang ini sama-sama. Wa min ayatihi Oke, yang ini aja. Yang ini. Jadi kalian harus tahu membedakannya yang mana Hasilat Kasiroh dan Hasilat Tawilat. Sebelum huruf Adawid ini bergaris ya kan? Dia hidup, ini juga hidup. Kalau ini dia bertemu selain huruf hamzah atau alif, ya kan? Kalau yang ini bertemu dengan hamzah atau alif untuk Tawilat. Kalau dalam Al-Quran kadang ditandai dengan tanda pedang, tapi tidak semua Al-Quran ada tanda itu. Ya, tidak semua Al-Quran ada ini. Yang penting kalian pahami, Hasilat Tawilat itu bertemu dengan hamzah atau alif pada kalimat yang lain, sedangkan Hasilat Kasiroh bertemu dengan huruf selain huruf hamzah atau alif. Sudah bisa kalian pahami? Oke. Karena kalian sudah merasa paham, Ibu bagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Untuk satu kelompok Ibu beri 1, bisa dijawab langsung di sini. Nanti kalian presentasikan hasilnya. Silakan dijawab. Ibu beri waktu berapa menit? 10 menit cukup? 15 menit. 15 menit. Oke, Ibu tunggu. Jangan lama-lama. Kalau ada yang lebih cepat lebih bagus ya. Silakan. Dijawab. Pertama dulu.
Yang kawan anggota bantu cari terus, ya kan? Disuruh berapa itu? Itu soalnya ada pengertian, ada contoh. KPD kelas untuk kelompok 3 sudah selesai, silakan maju ke depan, silakan presentasi. Maju semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok masa depan. Kenalan dulu nama kelompoknya sengaja. Ya. Dan Adian. Iya, presentasi baca semua apa soalnya, apa jawaban kalian. Nomor 1 soal pertama, jelaskan pengertian maksilah fadilah. Jawabannya maksilah kasih Allah dan dia adalah Kelompok 2. Ayo maju. Kelompok 2 duluan. Yang lain ya, simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian sudah mempresentasikan pada setiap kelompok tugas KKPD kalian yang kalian cari bersama-sama. Jadi, mari ibu kutip kertasnya. Mari biar bisa menilai KKPD-nya. Jadi berdasarkan yang kalian presentasikan, udah banyak benarnya. Hanya saja cara kalian presentasi itu mari kita perbaiki lagi ke depannya. Ya? Kenapa ibu bilang begitu? Dalam pembagian tugas di kelompok, silakan dulu yang dengar. Ya. Kalau kita bekerja sama dalam kelompok, ada satu ketua dan yang lain menjadi anggota. Ketua itu tugasnya adalah mengarahkan teman-temannya agar semua kerja sama. Ini bisa kan diajak kerja sama untuk pelajaran ibu? Bisa. Karena apa? Nanti satu orang cari pengertiannya, yang satu cari contohnya. Contoh itu ada 5. Semua ada dalam satu kelompok itu ada Al-Quran beberapa. Jadi supaya apa? Kalian bisa sama-sama pintar, ya kan? Kalau hanya 1-2 orang saja, maka itu aja yang bisa nanti, ya kan? Nah, coba kalau ibu tanya satu persatu, menurut kamu apa kekurangan kamu hari ini? Kekurangannya dulu. Kira-kira apa yang salah kamu hari ini? Yang kamu rasakan? Apa yang belum mampu menurut kamu? Bisa semua? Iya, belum. Untuk materi ini, apa kamu yang belum bisa? Bisa semua? Udah sedikit-sedikit. Untuk kamu? Belum semua. Kamu? Udah bisa semua. Oke, percaya diri ya. Yang bisa semua bisa semua. Kalau bisa disuruh, Pak apa pengertiannya? Udah tahu. Apa contohnya udah bisa. Waktu di praktek bacaannya juga udah bisa. Itu yang belum maksud. Ada, coba angkat tangan. Kira-kira pada hari ini apa yang rasanya berat? Pada materi ini adakah yang berat menurut kalian? Tidak ada. Tidak ada. Yang merasa berat coba ngaku.
diri sendiri. Siapa yang berani? Ayo, angkat bicara. Siapa merasa belum bisa? Siapa? Udah bisa semua? Ayo, nanti ibu suruh lagi nih. Selesai. Ya. Jadi kedepannya, berarti kalian harus sudah tahu. Oh, pada diri saya yang harus diperbaiki adalah ini. Saya kurang pede, berarti kedepannya harus lebih pede lagi. Misalnya saya belum paham, bagaimana cara paham? Tanya kalau teman sebelah belok, kalian kok udah tahu apa sih? Contohnya seperti apa syaratnya misalnya. Untuk tadi ibu sebutkan sedikit. Masilah tawilah tadi adalah mat yang hanya pada hadamir bertemu dengan alif atau hamzah di kalimat yang lain. Sedangkan masilah kasirah tadi dia bertemunya tidak dengan alif, ya kan? Ada ketika ini. Nah, ini bukan alif, ya kan? Huruf setelahnya bukan huruf alif, hanya pada dhamir. Jadi kalau matnya jatuh pada hamzah, lain lagi hukum bacaannya. Kalau matnya jatuh pada huruf yang lain lagi, huruf ya misalnya, lain lagi hukum bacaannya. Udah bisa kalian pahami? Bisa. Jadi sebelum ibu akhiri, ibu akan memberi tugas untuk kalian di rumah. Silahkan kalian baca satu ayat di rumah, kan rekam yang ada mengandung masilah atau yang mengandung masilah tawilah atau yang masilah kasirah atau ada yang mengandung keduanya. Kalian rekam, lalu nanti kalian bagikan ke grup WA kita. Ya. Tugasnya? Oke. Dibuka lagi materinya, dites lagi nanti, terus kalian laksanakan tugas yang ibu sampaikan. Ingat? Oke. Untuk kedepannya kita akan pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang mat tamkin. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mat tamkin. Konsentrasi sebelum ibu tutup.